إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, di antara kemiripan-kemiripan berikutnya adalah cucu ya Rasulullah yang merupakan dianggap oleh Nabi sebagai anak beliau. Ini Al-Hasan wafat diracun, Al-Husain wafat dipancung. Kedua-duanya wafat dengan cara yang ya syahid. Dan pelakunya justru orang Islam. Ya, orang-orang yang ngaku Islam dari ya para sahabat, tapi cuma ya itulah Allah yang Maha tahu. Bagaimana dengan putra Syedi Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu an? Syedi Syekh punya dua orang putra, Syed Muhammad Al-Kabir yang lebih tua dan Syed Muhammad As-Shaghir ya, yang lebih muda, dikenal dengan Muhammad Al-Habib. Syed Muhammad Al-Kabir wafat laksana Sayyidina Husain. Jadi, wafat dalam perang seperti Sayyidina Husain. Adapun Syed Muhammad Al-Habib ya, yang ini tuduhan orang-orang Wahabi bahwa Syekh Tijani itu masyhur tarekohnya karena kolaborasi dengan pemerintah, bahkan berkolaborasi dengan pemerintahan Prancis. Jadi ini sudah dijawab bahwa kedatangan pemerintah Prancis itu setelah wafatnya Syekh Tijani, bukan sebelum Syekh. Dan ya, Aljazair dan Maroko takluknya ke Prancis itu setelah Syekh wafat. Adapun sebelumnya hambatan-hambatan besar mereka hadapi. Kemudian bagaimana dengan kedua putra Syekh radhiyallahu an? Ya, Syekh Muhammad Al-Kabir wafat di Aljazair dalam sebuah perang dengan pasukan pemerintah. Ya karena ya dalam penilaian beliau sudah menyimpang parah. Ya harus dilawan. Akhirnya beliau terbunuh. Kemudian bagaimana dengan Syed Muhammad Al-Habib? Syed Muhammad Al-Habib ini mirip dengan Sayyidina Hasan. Jadi mirip dengan Sayyidina Hasan, yaitu memilih jalur halus, tidak frontal sebagaimana Al-Husain. Syed Muhammad Al-Kabir memilih jalur seperti Sayyidina Husain, frontal melawan penguasa zalim. Kemudian Syed Muhammad Al-Habib ini diundang ya, jadi diminta untuk bertemu dengan penguasa-penguasa zalim dari golongan Nasara tersebut. Akan tetapi ya dalam kondisi tidak bisa memilih, maka beliau dengan doanya mohon kepada Allah agar supaya tidak ditakdirkan melihat wajah-wajah kafir tersebut. Sehingga menjelang adanya pertemuan yang telah dijanjikan, Syed Muhammad Al-Habib wafat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak sempat berhadapan dengan orang-orang zalim, dengan orang-orang Prancis yang menjajah Afrika, wabil khusus Aljazair dan Maroko. Dan ini perang ini berjalan tidak ya bukan pas selesai di situ. Sampai di antaranya Syed Umar Al-Futi wafatnya adalah karena dibom oleh Prancis. Jadi Syed Umar Al-Futi ini muridnya Syed Muhammad Wali Abu Thalib. Jadi zaman Syed Syekh, setelah itu zaman Syed Muhammad Wali, kemudian zamannya Syed Umar Al-Futi. Syed Umar Al-Futi ini adalah yang menjadi sandungan besar bagi penguasa bagi orang-orang zalim dan penguasa Eropa. Jadi sandungan terbesarnya, dan Syed Umar Al-Futi menguasai 7 negara dan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Akan tetapi ya kemenangan itu dan lain sebagainya, Allah punya takdir tersendiri yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka Syed Umar Al-Futi ya laksana sahabat Umar Ibn Khattab yang dibunuh, Syed Umar Al-Futi juga wafatnya terbunuh. Jadi di antara kemiripannya, Rasulullah punya sahabat namanya Umar Ibn Khattab yang menjadi salah satu perwira dan
yang syahid dalam menegakkan agama Islam. Adapun Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an punya murid besar ya, dari muridnya Syed Muhammad Wali Abu Thalib namanya Umar Al-Futi yang menjadi pemimpin negara dan juga seorang dai canggih yang banyak menyebarkan thariqah Tijani di seantero Afrika khususnya, dan dari tangan beliau ribuan orang yang masuk thariqah Tijani, termasuk orang-orang Senegal ya, dari kabilah Al-Futi ini ya, seperti Syed Malik Baru, Syed Muhammad Al-Habib Bah itu dan sebagainya, itu kabilahnya Syed Umar Al-Futi. Kemudian ada dari Al-Kaulahi, dari kota Kaulah ada Syekh Abdullah, ayahanda Syekh Ibrahim bin Abdullah Nias. Jadi Syekh Abdullah Nias punya anak namanya Syekh Ibrahim Nias, dan Syekh Ibrahim Nias inilah yang juga punya murid banyak di seantero Afrika, bahkan juga nyebar ke Eropa dan ke Amerika. Sama juga dari keluarga besar Syed Umar Al-Futi di Afrika banyak muridnya, termasuk yang di Prancis. Zawiyah pertama di Prancis itu dibangun oleh Syekh Mansur Baru. Ya, saya tidak sempat bertemu dengan Syekh Mansur Baru. Yang bertemu dengan Syekh Mansur Baru di antaranya Habib Ja'far, Kiai Maftuh dan Kiai Ansari. Yang sempat bertemu dengan beliau, saya bertemu dengan penggantinya, adiknya, yaitu Syed Malik Baru, dan sempat beberapa kali hadir di Indonesia, dan ketika di Jakarta nginep di tempat saya di Zawiyah Jakarta. Jadi ini para pemirsa rahimakumullah ya, jadi murid-muridnya Syekh ya, punya kesamaan dengan para sahabat Nabi dan penerus perjuangan para sahabat tersebut. Ya, ini kesamaan manakib Syekh dengan sirah nabawiyah dan juga para sahabat. Kemudian para sahabat ya, Nabi dan para sahabat itu punya kitab yang mencatat karomah-karomahnya para sahabat Nabi, yang terkenal dengan Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat. Dan Syekh Tijani ya, murid-muridnya banyak yang diberi martabat kewalian dan karomah yang sangat besar. Di antaranya ya, riwayat-riwayat tersebut tersebar dalam banyak kitab Tijani yang secara khusus berbicara tentang karomah sahabatnya. Ya, bukan karomah Syekh, tapi karomahnya Syekh Tijani yang memancar melalui sahabat dan murid-murid besarnya. Itu diantaranya dalam kitab Kashful Hijab. Ada lagi Kashful Ghuyum, kemudian Kashful Ghumud, kemudian Tabaqatut Tijaniyah, kemudian ada juga kitab yang berbicara tentang para sahabat Syekh dan ulama-ulama dan wali yang masyhur karomahnya dalam kitab Ittihaf. Dan masih banyak kitab yang lain. Jadi itulah kitab-kitab Tijani sangat banyak. Dan di kitab-kitab tersebut banyak rahasia-rahasia thariqah dan amalan yang sangat dahsyat yang diberikan oleh Syekh kepada masing-masing kibar muqaddam dan menyebar daripada murid-muridnya.